Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi taufik untuk bisa mencontoh dan menirunya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pagi ini kembali kita membahas, melanjutkan kitab yang kita baca pada halaman 384. Halaman 384, ya ini bab yang ke-59. Bab yang ke-59 setelah kita membahas tentang larangan, bab sebelumnya larangan mencela angin, larangan kita mencaci maki dan mencela angin, karena angin adalah ciptaan Allah, dan mencela ciptaan Allah itu sama mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itulah Nabi kita memandu, memberikan pelajaran, memberikan bimbingan ketika angin berhembus kencang, maka mintalah kebaikan kepada Allah dari angin tersebut, dan kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah untuknya. Dan berlindunglah kepada Allah dari segala keburukan yang ada pada angin tersebut, dan berlindunglah kepadanya dari keburukan-keburukan yang diperintahkan olehnya. Nah, pagi ini kita masuk bab yang dijadikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, babu qaulillahi ta'ala. Jadi yang dijadikan judul bab adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini salah satu bentuk keistimewaan kitab beliau ini, menjadikan firman Allah, ayat Allah sebagai bab, judul bab, yaitu ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Ali Imran ayat 154, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Siapa mereka ini yang berprasangka buruk kepada Allah? Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan ghairal haqq, prasangkaan yang tidak benar. Para ulama tafsir menyebutkan mereka ini adalah para munafikin. Mereka berprasangka tidak benar kepada Allah, dhannal jahiliyah, prasangkaan orang jahiliyah. Jadi subhanallah, di antara prasangkaan orang-orang munafikin itu seperti prasangkaan orang jahiliyah, di mana mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di prasangkaan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mereka pahami bahwa Allah sudah meninggalkan nabinya, sudah meninggalkan nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah mereka menang di dalam peperangan-peperangan. Terutama di sini adalah perang Uhud. Mereka berprasangka Allah telah meninggalkannya. Allah tidak lagi menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi ini adalah prasangkaan yang salah, dan salah satu bentuk dari prasangkaan orang-orang jahiliyah. Maka ketika ada orang yang di dalam kehidupannya mengalami pasang surut, ujian dan cobaan, maka jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah tidak mendengarkan ijabah doanya, Allah tidak mengijabah permohonannya. Jangan sampai kita mengatakan Allah tuli, jangan sampai kita mengatakan Allah tidak mengabulkan segala hajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang baik menurut hamba, sehingga para ulama mengatakan, andaikan subhanallah seorang hamba mengetahui bahwa pilihan Allah adalah tidak sesuai dengan pilihannya, maka hamba itu akan memilih pilihan Allah Azza wa Jalla.
Karena kita tidak mengetahui. Yang kita inginkan sesuatu, tapi yang datang adalah di luar pilihan kita. Nah, maka subhanallah, mukmin selalu berada pada kebaikan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya, bahwa orang-orang jahiliyah telah berprasangka tidak baik kepada Allah, ya, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Lalu mereka mengatakan, ya, apakah kita punya wewenang terhadap sesuatu? Ya. Mereka katakan hal lana minal amri min syai'. Ya. Lalu kemudian Allah katakan qul innal amra kullahu lillah. Katakan ya, bahwa seluruh perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara itu adalah keputusan Allah. Seluruh urusan itu milik Allah. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa ayat yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini tamamul ayat, maka ayat yang sempurnanya adalah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Orang-orang munafik tersebut menyembunyikan di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka apa yang tidak mereka terangkan. Orang munafik kita tahu, lain di lisan, lain di hati. Itu sifat orang munafik yang sangat mendasar. Ya, mereka tidak menerangkan apa yang ada dalam jiwa mereka. Ya, yaqulun, mereka lalu berkata, "Lau kana lana minal amri syai' ma qutilna huna." Nah, ini kan sudah kita bahas pada ayat sebelumnya. Hukum mengatakan seandainya. Nah, orang-orang munafikin berkata, yaqulun lau kana lana minal amri syai' ma qutilna huna. Seandainya kami punya wewenang dalam sebuah keputusan, maka kami tidak akan terbunuh. Sebagaimana terbunuhnya sebagian kaum muslimin di perang Uhud. Andaikan kami, ini berandai-andai lagi ya, hukum mengatakan seandainya. Ya, seandainya kami punya wewenang, punya keputusan, ya, di dalam mengambil keputusan, kami punya wewenang untuk mengambil sebuah keputusan, maka kami tidak akan terbunuh. Ya, ini mereka berandai-andai. Ya, qul law kuntum fi buyutikum, katakan, kata Allah, ya, seandainya atau kalian di rumah, berada di rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Ya, kalaulah seandainya kalian berada di rumah kalian dan orang-orang yang telah tetapkan bagi mereka mati di jalan Allah, maka sungguh mereka akan keluar ke tempat menuju kematian mereka. Jadi dimanapun ya, kalian akan mati. Memilih mati dalam keadaan hina atau mati dalam keadaan mulia. Jadi tidak ada alasan kalau kami di rumah tidak mati. Tidak ada alasan kalau kami tidak ikut perang, kami tidak mati. Dimanapun kalian berada, ya pasti kalian akan mati. Dan orang-orang yang telah Allah tetapkan syahid bagi mereka, maka mereka akan mengejar itu, mengejar kematian itu di tempat yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Jadi berbahasa dengan seandainya kami ya tidak berangkat, maka kami tidak akan terbunuh. Nah, apa hikmah yang Allah inginkan? Waliyabtalillahu ma fi sudurikum. Allah ingin menguji apa yang ada di dada kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah bersihkan ya apa yang ada di hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada. Jadi ikhwatal kiram rahimakumullah, ayat ini dijadikan sebagai judul bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana larangan bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka buruk kepada Allah bagian yang harus diwaspadai dan tidak boleh dilakukan. Olehnya berkata Syekh Shalih Fauzan tentang munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Apakah tersesuaian bab ini dengan kitab tauhid? At-tanbihu ala anna husnal dhanni billahi min wajibati tauhid. Memberikan sebuah peringatan bahwa berprasangka baik kepada Allah merupakan sebuah kewajiban
ya dari tauhid, di mana kita meyakini Allah sebagai Rabb, maka kewajiban kita adalah untuk berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla tentang keputusan apapun yang kita dah hadapi di dunia ini, tentang masalah apapun yang kita lewati dalam hidup ini. Maka tidak boleh kita berprasangka yang tidak-tidak, seperti prasangkaannya orang jahiliyah. Allah Ta'ala meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman. Wa anna su'adh-dhanna billahi yunafi tauhid, dan sesungguhnya ya berprasangka buruk kepada Allah adalah menafikan tauhid. Jelas apa di sini korelasinya, hubungannya? Berprasangka baik kepada Allah merupakan bagian dari kewajiban tauhid, ya. Dan berprasangka buruk kepada Allah menafikan tauhid kita. Nah, inilah hubungan antara ayat dan bab dengan kitabu at-tauhid ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa ma'ani al-kalimat. Yadhunnun ay al-munafiqun, mereka di sini adalah kaum munafik yang berada di kota Madinah di zaman itu. Seperti mana di perang Uhud, mereka keluar bersama Rasul 1000 orang, keluar dari barisan kaum muslimin 300 orang. Ya, awadhannu fil asl khilafal yaqin atau khilaful yaqin. Dhann itu adalah lawan daripada keyakinan. Ya, bahwa kita meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah sebagai Rabb kita, Muhammad sebagai Nabi kita, Al-Quran sebagai kitab suci kita, Islam sebagai agama kita. Dan mereka orang munafikin tidak memiliki ilmu yakin ini, tidak yakin sepenuh hati mereka beriman kepada Allah. Tapi mereka tidak mau juga menunjukkan isi hati mereka. Lisan mereka sangat berbeda dengan sikap dan perbuatan mereka. Nah, ini menunjukkan perbedaan. Ghairal haqqi ay ghairal dhannil haqq. Ghairul haqq di sini maksudnya tidak prasangka yang benar. Ya, sikap yang tidak baik itu berprasangka tidak benar. Dhannal jahiliyah badal min ghairil haqq, ay adh-dhannal mansuba ila ahli al-jahl haitsu, yani apa prasangka orang jahiliyah, haitsu i'taqadu, di mana mereka meyakini annallaha la yansuru rasulahu, di mana Allah tidak membantu dan menolong rasulnya yang mulia. Nah, lihat kan Muhammad dah ditinggalkan sama Tuhannya. Lihat kan Muhammad sudah tidak lagi ditolong oleh Rabbnya. Yang dulu katanya Allah Subhanahu wa taala begini-begini, dan kemudian lihatlah hasilnya. Kalau Allah menolong, ya pasti Allah menang. Kalau memang Allah Maha Kuat, pasti Allah bantu. Jangankan kisah di perang Uhud dan perang-perang yang lain, seperti mana Nabi SAW menghadapi ujian yang paling berat di saat mendakwakan orang di Taif. Itu kan Nabi dilempari, dikejar, seterusnya diusir, sampai malaikatul jibal datang, ya kan? Tapi kemudian apa yang dijawab oleh Nabi di saat ya malaikatul jibal menawarkan, aku angkat 2 bukit besar, aku hempaskan ke mereka. Nabi tidak dendam. Nabi tidak berdendam kepada mereka. Yang diminta Nabi agar Allah keluarkan dari anak keturunan mereka generasi-generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Dia dengan satu apapun. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika terjadi perang Uhud, karena perang Uhud itu sangat berat dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adakah ya fase dalam kehidupanmu yang paling berat melainkan daripada fase yang engkau hadapi di perang Uhud ini, wahai Rasul? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang paling berat, jauh lebih berat dari apa yang ku alami di perang Uhud, adalah apa yang ku alami di saat aku menghadapi orang-orang Taif yang mengusirku, yang melempariku, hatta sufaha, orang-orang yang tidak berakal mereka pun ikut di dalam menghina dan mencaci maki dan mengusir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Nah, disinilah ikhwafillah, di antara bentuk persangkaan jahiliyah, mereka mengatakan Allah tidak lagi menolong Rasulnya. Nah, wal muradu bil jahiliyah ma qabla al-Islam. Al-jahiliyah di sini adalah maksudnya ya sebelum Islam datang. Yaqulun badal min yadhunnun, mereka mengatakan hal lana min al-amri min syai', istifham bermakna nafi. Apakah kita punya urusan, punya wewenang, ini maknanya nafi. Malana min al-nasr wa zafar nasibun qad, di mana kami tidak memiliki kemenangan bagian sedikit pun. Au qad muni'na min tadbiri anfusina falam yaqalana min al-amri syai'. Kami telah dilarang, dihalangi untuk mengatur urusan kami, maka kami tidak punya keputusan apa-apa. Artinya kita ini sudah ya tidak punya ikhtiar, tidak punya wewenang apapun ya. Tapi kita adalah orang yang sudah tidak bisa mengatur urusan kita. Qul innal amra kullahu lillah, lakum, Allah katakan ay laisa lakum wa la li ghairikum minal amri syai'. Katakan bahwa kalian ataupun orang selain kalian, kata Rasul, kata Allah kepada mereka, kalian dan orang-orang selain kalian tidak punya wewenang apapun. Bal amru kulluhu lillah, seluruh urusan di tangan Allah. Ya. Fa walladzi la rada lima syaa'a wa la arada. Tidak ada orang yang bisa menolak apa yang Allah inginkan. Termasuklah peristiwa hari ini, apapun yang terjadi di negeri yang kita cintai ini, di dunia ini, apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang terus berjuang mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan ya agama mereka, ya musuh ya Yahud la'natullah alaihim yang selalu ya al-zalim, yang merampas tanah mereka. Mereka berjuang. Lalu apakah Allah tidak membantu mereka? Allah bantu. Lalu apakah Allah tidak tahu dengan kezaliman yang ada di sana? Sangat tahu. Tapi Allah inginkan hikmah bagi umat ini. Ya, Allah inginkan perjuangan, Allah inginkan keikhlasan, banyak hal yang semoga senantiasa Allah segera berikan ya pertolongan dan kemenangan. Allah bebaskan ya Al-Aqsa dari cengkraman tangan-tangan darah, ya tangan-tangan yang kotor dari orang-orang Yahud. Allahumma amin. Nah, itu semua adalah hikmah. Ya, 13 tahun Nabi kita SAW berjuang di kota Mekah. Nah, itu semua adalah ada hikmah. Nah, dan itu semua proses, dan semoga kita dewasa dengan proses yang Allah berikan kepada kita ini. Yukhfuna fi anfusihim ay minal inkari wat takdzib. Mereka menyembunyikan apa yang ada di jiwa mereka, tidak menerangkannya. Ini salah satu bentuk pengingkaran dan pendustaan. Ma la yubduna lak ay ghair alladhi yudhhiruna laka minal iman wa talab istirsyad. Mereka tidak memperlihatkan keimanan, tidak memperlihatkan menginginkan petunjuk. Tidak. Tapi mereka menyembunyikannya adalah karena mereka tidak suka. Wa baqiyatul mufradat taqaddam syarhuha fi babi ma jaa fil law. Dan ayat-ayat sisa ayatnya sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Ya, makna global dari ayat ini, yukhbiru ta'ala amma hasala minal munafiqina yawma Uhud. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semuanya ya, bahwa apa yang terjadi dari orang-orang munafikin pada perang Uhud, annahum yadhunnuna atau annahum dhannu billahi dhannal batil. Orang-orang al-munafikin berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala, ya, wa annahu la yansuru rasulah, di mana Allah tidak lagi menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah sudah membiarkan, Allah tidak melindunginya lagi, Allah tidak memberikan ya support lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna amrahu sayatmahil, bahkan urusan Muhammad itu akan mencair, akan selesai, sudah akan berakhir. Ini sudah nih, enggak mungkin Muhammad dibantu Allah lagi. Sudah selesai urusan Muhammad, berakhir dakwahnya.
berakhirlah kejayaan dan kehidupan. Sudah, ini sudah tanda-tanda dan seterusnya. Prasangka-prasangka itu terus mereka gaungkan. Wa annal amra law kana ilaihim, kalaulah perkara ada pada mereka, wewenang itu ada pada mereka, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu taba'an lahum yasma'una minhum, maka Muhammad dan para sahabatnya mengikuti mereka. Jadi mereka mengira mereka itu yang paling hebat, orang munafik. Mereka berprasangka mereka itu orang yang paling tepat untuk mengambil keputusan. Kalaulah seandainya kami punya wewenang, Muhammad dan para sahabatnya mengikuti kami, ya, lama asabahumul qat, maka sungguh para sahabat Nabi tidak akan terbunuh. Memang orang berlagak hebat itu setelah terjadi biasanya, gitu kan? Berlagak bijak, berlagak hebat itu setelah terjadi peristiwanya. Itu kan sering kita sebut bahwa penonton lebih hebat daripada pemain. Kan pemain sudah ngos-ngosan di dalam, kalau sedikitnya dicongkel gol itu, orang sudah habis nafas di sana, tapi penonton begitulah hebat. Ya, seakan-akan dialah yang paling. Ya, kalau dia di dalam sebagai pemain belum tentu juga. Ya Pak Yogi, belum tentu juga dia bisa melakukan apa yang ia katakan. Begitulah orang munafik. Selalu saja mereka mengatakan perkataan, ya, seperti orang bijak. Andaikan kami punya wewenang, maka mereka tidak akan terbunuh. Masya Allah, ya, mereka tidak akan terbunuh. Walakinan nasru wal dhafru lahum, ya, maka kemenangan pasti ada sama mereka. Fa'akdzabahumullahu azza wa jalla fi hadzal dhann. Allah membantah dan ya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendustai Allah azza wa jalla. Mereka, ya, Allah bantah dengan persangkaan buruk mereka ini. Allah dustai mereka dengan persangkaan buruk mereka ini. Wa bayyana annahu la yakunu wa la yahduts illa ma sabaqa bihi qada'uhu wa qadruhu wa jara bihi kitabuhu sabiq wa annahu la radda liqada'i. Allah jelaskan kepada mereka, Allah terangkan kepada mereka apa yang terjadi dan yang akan terjadi, ya, itu semua adalah atas ketetapan dan kehendak Allah yang telah tertulis sebelumnya, dan tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah azza wa jalla. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Tidak ada. Semuanya di tangan Allah azza wa jalla. Ini sebagai obat bagi orang beriman, ya. Kalau menghadapi ujian dalam kehidupan ini yang membuat dia, ya, tertekan, yang membuat dia bersedih, ingat Allah tabaraka wa taala yang punya segala-galanya. Allah yang memilihkan, Allah yang menetapkannya. Ma yustafadu minal ayat. Terakhir, ikhwa fillah rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Anna man dhanna anna Allah yadilul batil 'alal haq. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang man dhanna anna Allah yadilul batil 'alal haq idalatan mustamirratan yatmahallu ma'al haqq idmihlalan la yakumu ba'dahu faqad dhanna billahi ghairal haqqi dhannal jahili. Barang siapa yang bersangka bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kebatilan atas hak, ini menunjukkan bahwa pelan-pelan kebenaran itu akan mencair, pelan-pelan kebenaran itu akan hilang, pelan-pelan kebenaran itu akan kalah, ya. Dan sungguh prasangka yang seperti ini prasangka yang tidak baik kepada Allah. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi, ya. Seluruhnya ada hikmah. Yang kedua, isbatul hikmah fima yujrillahu min zuhuril batil ahyanan. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hikmah terhadap apa yang Allah, ya, tetapkan dari munculnya kebatilan itu dalam hidup ini. Terkadang ada hal yang tidak bisa kita pahami dan Allah menghendaki hikmah. Yang ketiga, bayanu khubsi tawiyatil munafikin wa annahum 'inda asy-syada'idi yadhhar ma 'indahum minan nifaq. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang buruknya sifat orang-orang munafikin, dan sifat mereka itu muncul kapan? Ketika
kesusahan itu ya dihadapi oleh mereka, maka muncullah sifat-sifat itu, muncullah karakter-karakter mereka. Ya, orang munafik kalau dalam kondisi senang, sehat, walafiat, tidak ada peperangan, damai, itu biasa saja. Bahkan salat di belakang Nabi, ya, berkhutbah, sebelum Nabi berkhutbah dia telah menyampaikan wasiat ketakwaan. Itu orang munafik. Itu dalam kondisi aman. Tapi kalau sudah akan terganggu keamanan mereka, keselamatan mereka, mulailah muncul kalimat-kalimat bijak dari mereka itu. Ya, kalimat-kalimat bijak. Ya, seakan-akan dialah paling hebat. Ya, maka sifat orang munafik adalah sifat yang buruk. Ya, maka Nabi SAW mengatakan ya bahwa sifat mereka kalau bicara ya dusta. Ya, kalau diberi amanah khianat. Tak bisa dia menjaganya. Yang keempat, itsbatul qada wal qadar. Kita meyakini Allah menetapkan ya al-qada wal qadar. Yang kelima, wujubu tanzihillah amma la yaliku bihi subhana. Wajib untuk mentanzih Allah, mensucikan Allah ya dari apa yang tidak layak bagi Allah tabaraka wa taala. Allah Maha kuat, Allah Maha segala-gala, Allah Maha tahu. Allah memberikan hikmah kepada kita dengan apa yang Allah tetapkan. Yang keenam, wujubu husnul dhanni billah. Kita wajib untuk berhusnuzan kepada Allah. Karenanya dalam sebuah diskusi Allah katakan, ana inda dhanni abdi bih. Ya, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku kepada aku. Kata Allah Azza wa Jalla begitu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan ya tunjukkan prasangka baik itu. Ya, maka ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai juga orang-orang munafikin telah berprasangka buruk, bahkan kaum muslimin sendiri pun di masa perang Khandaq juga sudah mulai mereka berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla karena lawan yang begitu berat, musuh berkoalisi orang Yahud dan orang-orang kafir Quraisy bersatu padu melawan kaum muslimin. Maka hati mereka sudah mulai tidak tenang, mata mereka turun naik, merisau menghadapi keadaan. Mulailah pelan-pelan sebagian kaum muslimin ya telah merasa ini Allah tidak lagi menolong. Tapi sekali lagi ikhwafillah, Allah ingin menguji semua itu. Allah ingin melihat keteguhan dan kekokohan orang beriman. Dan apalagi di sini Allah ingin membuka sifat buruknya orang-orang munafikin yang ya mereka ini ya seakan-akan mereka lah yang paling bijak di dalam menentukan keputusan. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berhusnudzan dalam setiap episode kehidupan kita dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita hadapi dan yang kita lewati. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.